warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Anak-anak, ketemu lagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Tentunya kita masih di tema 4 tentang globalisasi, subtema 2 pembelajaran 3 halaman 70 sampai dengan 73 untuk buku revisi 2018. Tentunya Bapak tidak pernah lupa mengingatkan kalian, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, lakukan 3 hal penting untuk menghindari pandemi COVID-19, yaitu gunakan masker ketika keluar rumah, kemudian cuci tangan pakai sabun, jangan lupa ya. Kemudian jaga jarak dengan menghindari kerumunan massa ya. Jika ada waktu, manfaatkan waktu untuk sedikit berolahraga agar imun tubuh kita menjadi baik. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan sampaikan tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menyimak diharapkan kita mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengarkan dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak diharapkan kita mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang ketiga, dengan membuat poster diharapkan kita mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan mandiri. Yang keempat, dengan membuat poster diharapkan kita mampu melakukan kegiatan hemat listrik dengan mandiri. Oke, kita lanjut. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkan olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbaharui. Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Oke, kita bahas dulu nih tentang energi listrik. Kita tahu di lingkungan kita sekarang ini sangat banyak alat-alat elektronik, di mana alat elektronik tersebut adalah memerlukan daya listrik. Kita ambil contoh, ketika kalian mau berangkat sekolah pagi, ya, ketika masih aktif sekolah ya, sekarang kan enggak. Nah, kalian ingin baju kalian rapi. Kalian menggunakan apa? Satu setrika. Nah, ketika malam hari kalian di kamar tidur, kamarnya kekurangan ventilasi, akan merasa gerah. Ya, lalu kita menggunakan apa? Kipas angin atau AC. Ya, ketika mama atau ibu kalian, ibu kita di rumah memasak, itu juga menggunakan magicom, ya, itu juga alat elektronik. Lalu ketika kita mau mendapatkan hiburan, kita menonton televisi, mendengarkan radio, dan seterusnya. Dan sekarang yang paling sering kita pegang adalah alat elektronik juga, yaitu handphone atau gadget. Nah, itu juga menggunakan sumber energi listrik. Maka kebayang loh, kalau sumber energi listrik ini tidak ada, apa yang terjadi dengan diri kita ya sekarang? Tentunya akan semua kesulitan. Malam hari akan terasa gelap. Kenapa? Karena sekarang kita sudah terbiasa menggunakan lampu. Pada zaman dulu, mungkin 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, orang tua kita biasa-biasa saja tanpa ada lampu. Tetapi sekarang, kalau seandainya lampu mati, tentu dalam hati kita akan menyalahkan pihak sumber energi listrik. Padahal tidak selalu dari sana kesalahan itu, bisa dari kesalahan dari alam ya, dan seterusnya. Oleh karena itu, mari kita pelajari bagaimana cara menghemat energi listrik agar listrik yang kita gunakan tidak terkuras habis ya. Karena bagaimanapun energi listrik itu bisa habis. Bagaimana? Contohnya listrik yang menggunakan batu bara ya, pembakaran batu bara untuk pemanasan pembatasan sumber energi listrik. Nah, itu bisa habis ya. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar menggunakan energi listrik agar bisa digunakan semestinya ya. Baik, kita lanjutkan.
Cermati gambar berikut dengan teliti. Kita lihat ada sebuah gambar. Gambar pertama yang ini, kita lihat seorang anak sedang belajar sambil mendengarkan musik menggunakan lampu. Ya, lampu 1, 2, 3 lampu. Kemudian yang kedua, bapak-bapak yang sedang bekerja di depan komputer menggunakan lampu. Kemudian seorang anak yang mengeringkan rambutnya menggunakan dryer, ya, dan menggunakan lampu juga. Seorang ibu yang sedang memasak, kebetulan kompornya sepertinya kompor listrik, ya. Ini peralatan listrik semua yang ada di sini. Kulkas, oven, ya, blender, kompor, dan lampu. Di sini juga ada, kita lihat lampu, TV, kemudian televisi dan lain-lain, kipas angin, ya. Nah, ini sudah kita lihat. Inilah penggunaan alat elektronik yang ada di rumah kita umumnya, ya. Kita lanjutkan. Nah, dari gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar. Yang pertama, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Tuliskan ruangan yang boros listrik. Ruangan berapa? Kita lihat, kita ulang dulu ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Mana ruangannya yang paling boros listrik? Nah, ini Bapak tandai, ya. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4, ruang 5. Nah, kalian nanti bisa menuliskan misalnya ruang boros listrik adalah ruang kamar mandi misalnya. Beri keterangan. Di sini seorang anak yang sedang menggunakan hair dryer. Apakah dia boros listrik? Nah, silakan ditulis, ya. Itu untuk nomor 2, ya. Kemudian yang ketiga, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Ya, kira-kira apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Kemudian, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Nah, silakan dijawab, ya. Ini berdasarkan pemikiran kalian. Ini juga yang nomor 4 berdasarkan pemikiran kalian. Untuk nomor 2, silakan teliti di gambar, ya. Teliti di gambar tadi yang mana, gambar yang mana yang termasuk boros listrik, ya. Oke, yang kelima, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini tugas pertama buat kalian, ya. Kita lanjut. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Pertanyaan ini muncul. Simak dengan teliti teks eksplanasi berikut ini. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Jadi apapun yang digunakan secara berlebihan itu tidak akan baik, ya. Kita lanjut. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut dengan sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana.
Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal itu terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Artinya siapa yang mengancam manusia? Manusia itu sendiri, ya, dengan menghilangkan hutan-hutan, kemudian menggunakan pemborosan seperti listrik dan lain-lain, ya. Nah, itu akan mengakibatkan terancamnya habitat bagi manusia, ya, dan hewan tentunya. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat energi listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Kedua, pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Lampu, kipas angin, dan TV dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Nah, dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? Kita sebagai generasi penerus, ya. Tugas yang kedua buat kalian hari ini, tulislah informasi penting dari teks tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Oke, mulai dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Silakan tuliskan informasi pentingnya, baik dari topik masalahnya, kemudian deretan penjelasnya apa saja, kemudian simpulan dan pesan dari penulis, ya. Itu tugas kalian. Kemudian tugas yang ketiga, buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hemat energi, ya. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. Yang pertama, terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Kemudian terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. Dan ketiga, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Poster jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Kemudian kreasikan poster kamu dengan menarik. Itu tugas kalian yang ketiga, ya. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat untuk masa depan kita, ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.